Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suara apapun. Baik, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, penasaran ya dengan bentuk saya yang ada di dalam materi ini, PPT. Jadi saya itu sedang di Mahkamah Konstitusi bersama sejumlah dosen dan bagian mahasiswa HTN ya, kakak-kakak tingkat Anda semuanya, ini dalam rangka mengawal konstitusi di Indonesia. Baik, kembali lagi di sesi ini kita akan membahas mengenai hukum Islam periode sahabat. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa memang periode hukum Islam itu dibagi dalam banyak periode ya. Pertama, hukum Islam periode Rasul yang dibangun selama 23 tahun, kemudian beranjak meningkat ke hukum Islam periode sahabat yang akan kita bahas. Kemudian selanjutnya nanti hukum Islam periode tabi'in, kemudian hukum Islam periode mujtahidun ya, kemudian hukum taklid dan jumud, kemudian periode kebangkitan kembali, dan kemudian periode hukum Islam periode kontemporer, dan seterusnya sampai hari ini. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dalam hukum Islam periode Rasul itu sumber hukumnya adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi maupun ijtihad Nabi sendiri. Kalau dulu zaman Rasul itu gampang sekali begitu, kira-kira begitu ya. Ketika para sahabat ada persoalan hukum, ada sengketa, terus mereka tinggal bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ini hukumnya apa? Kira-kira begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kita tunggu wahyu dari Allah. Wahyu turun begitu, maka selesai itu persoalan. Kemudian kalau wahyu tidak turun, maka Rasulullah tinggal mengeluarkan hadis atau ijtihadnya, tentunya juga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam masa Rasulullah sumber hukumnya itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Setelah itu kemudian berganti, kepemimpinan berganti dari Rasulullah kepada Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib yang kemudian disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Jadi perbedaan kembali. Tempat bertanya sudah tidak ada. Maka pada masa ini disebut sebagai masa penafsiran, atau para sahabat memberikan penafsiran terhadap hukum-hukum baru yang tidak ada atau sebelum ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sumber hukumnya sudah berbeda dari zaman Rasul. Nah, kalau masa sahabat itu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad sahabat. Setelah kemudian Islam berkembang begitu pesat, ya kan, tersebar ke Mesir, ke Kufah, ke Basrah, dan banyak negara lain, maka kemudian para sahabat banyak yang keluar dari Madinah kemudian menyebarkan Islam. Maka kemudian perbedaan di kalangan umat Islam termasuk para sahabat itu juga terjadi. Maka wajar hari ini kalau kita berbeda dalam sebagian hal, bahkan dalam memahami hukum Islam, karena memang pada masa dulu juga sudah mulai terjadi perbedaan. Perbedaan di masa sahabat itu kenapa? Karena ada 3 penyebab perbedaan pendapat. Yakni pertama, karena dari sifat Al-Quran itu sendiri. Kemudian perbedaan yang kedua adalah disebabkan oleh sifat sunnah itu sendiri. Dan kemudian perbedaan pendapat dalam penggunaan wahyu. Kalau perbedaan pendapat karena sifat Al-Quran, karena memang ya diantaranya dalam Al-Quran terdapat kata yang bermakna ganda. Adapun kemudian sebab perbedaan yang berkenaan dengan sunnah adalah tidak semua sahabat pada masa itu memiliki penguasaan yang sama terhadap sunnah. Kadang-kadang juga riwayat telah sampai kepada seseorang sahabat tapi belum atau tidak sampai kepada sahabat yang lain, sehingga menerapkan wahyu karena ketidaktahuan sunnah. Jadi mahasiswa sekalian, di dalam masa sahabat ini memang terjadi perbedaan. Karena memang ya Rasulullah sudah wafat, kemudian masalah berkembang ya, kasus-kasus semakin banyak ya, maka kemudian tugas sahabat ini adalah memberikan penjelasan atau memberikan fatwa terhadap hukum yang terjadi. Itu jadi mahasiswa diharapkan mampu memahami ini dan membedakan antara hukum Islam periode Rasul, kemudian periode sahabat, dan kemudian nanti juga akan kita bahas pertemuan yang akan datang, yakni hukum Islam periode tabi'in. Kan
Anda sekalian meresum dan kemudian menjawab kuis yang ada dalam e-learning yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat selalu. Kita tutup dengan bacaan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.